Oke, rekan-rekan, kali ini kita ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas teorema Thevenin dalam rangkaian listrik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, menganalisis sebuah rangkaian kompleks itu berarti mengetahui semua parameter yang dimiliki komponen-komponen ya. Misalnya arus, tegangan gitu. Jadi kita diharapkan mencari misalnya nilai arus, nilai tegangan. Nah, ada dua pendekatan umum yang bisa digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik. Nah, yang pertama itu adalah pendekatan langsung. Nah, jadi ada metode langsung. Jadi metode langsung ini kita langsung menentukan besarnya tegangan atau arusnya langsung pada rangkaiannya. Nah, yang termasuk metode langsung ini adalah misalnya analisis node, analisis mesh, superposisi, dan lain-lain. Misalnya menggunakan hukum Kirchhoff ya. Kemudian selain metode langsung ada juga metode yaitu metode penyederhanaan rangkaian. Jadi rangkaiannya itu disederhanakan dulu baru dianalisis. Nah, biar lebih mudah. Jadi rangkaian yang kompleks itu diwujudkan dalam bentuk lain seperti itu. Nah, yang termasuk metode penyederhanaan rangkaian itu adalah teorema Thevenin, teorema Norton, transformasi sumber atau disebut juga teorema Millman. Nah, jadi itu metode penyederhanaan rangkaian. Nah, saat ini kita akan mempelajari teorema Thevenin ya. Jadi bagaimana penerapan teorema Thevenin dalam menganalisis rangkaian dengan terlebih dahulu melakukan penyederhanaan rangkaian. Baik, kita langsung saja menuju bagaimana penggunaan teorema Thevenin dalam menyederhanakan rangkaian ya. Nah, misalkan saya memiliki sebuah rangkaian seperti ini. Nah, ada sumber tegangan, kemudian ada juga resistor, jadi ada 3 resistor. Nah, misalkan kita isi masing-masing nilainya dulu ya, biar lebih mudah. Misalkan di sini 12 volt. Jadi sumber tegangan bebas yang ini 12 volt. Kemudian di sini misalkan saja 3 ohm. Di sini 6 ohm. Di sini 6 ohm. Nah, kemudian permasalahan yang ingin diselidiki misalnya tentukan nilai I dengan teorema Thevenin. Jadi kita diharapkan menentukan nilai I yang ini. Jadi I yang mengalir di hambatan yang sebelah kanan ini dengan menggunakan teorema Thevenin. Jadi metode yang diterapkan itu adalah menyederhanakan rangkaian ini terlebih dahulu. Jadi kita bisa sebenarnya menyelesaikan permasalahan ini dengan menggunakan hukum atau hukum Kirchhoff biasa ya. Sekarang kita menggunakan teorema Thevenin. Jadi biar lebih greget ya, kita pakai teorema Thevenin. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah kita menentukan dulu yang mana RL. Jadi ini adalah RL. Jadi ini adalah hambatan beban. Jadi ini dianggap RL. Nanti kita akan lepaskan yang ini. Nah, ini A, ini B. Jadi ini output keluaran A dan B. Nah, jadi teorema Thevenin itu memberikan sebuah teknik matematika untuk menyederhanakan rangkaian yang kompleks menjadi lebih sederhana bila dilihat dari sudut pandang dua output. Jadi outputnya kan ini AB. Jadi nanti kita akan lepaskan yang ini. Oke. Jadi langkah pertama kita lepaskan dulu RL. Jadi kalau saya melepaskan RL berarti bisa saya hapus ya. Jadi saya hapus dulu RL yang ini. Nah, sekarang sudah ada dua output yaitu A dan B ya. Jadi ini keluaran. Kita akan menyederhanakan rangkaian yang tersisa ini. Nah, pertama-tama kita menentukan yang namanya VTH. Jadi VTH atau tegangan Thevenin atau bisa juga disebut tegangan open circuit. Jadi ini sirkuitnya sudah di open, ya rangkaian sudah dilepaskan RL-nya. Tadi 6 ohm sudah dilepaskan. Sekarang kita mencari tegangan di antara A dan B. Nah, tegangan antara A dan B atau ya ini VAB bisa kita tentukan dengan sangat mudah.
yaitu kita bisa menentukan tegangan di saya isi nama C dan D. Jadi kita bisa menentukan tegangan di C dan D untuk mencari tegangan AB. Nah, ini kan sama ini ya. Nah, untuk mencari tegangan di 6 ohm, kita bisa menggunakan perbandingan atau bisa juga mencari arusnya dulu baru dikalikan dengan hambatan di sini. Nah, kalau misalnya saya mau mencari arusnya dulu, jadi arus yang mengalir di sini, saya tulis di sini ya. I misalnya ya, I1 misalnya. I1 itu adalah V dibagi R total. V-nya adalah 12 volt, R totalnya adalah ini seri ya, karena tidak ada arus yang melewati ini, kan ini putus jalannya. Jadi 3 dan 6 itu dijumlahkan, 3 tambah 6, nah menghasilkan 9 ya. Jadi 12 per 9 ampere. 12 per 9 ampere melewati ini. Sekarang setelah melewati 3 ohm, melewati 6 ohm, kita mencari tegangan di 6 ohm. Itu caranya adalah V sama dengan ya VCD itu adalah I1 ya, I1 dikalikan dengan R yang ini ya, R yang 6 ohm. Nah, hasilnya adalah 12 per 9 dikalikan 6. Nah, ini sederhana ya. Sederhanakan dulu, bagi 3 dapat 2, bagi 3 dapat 3. Nah, ini sederhanakan lagi, dapat 4. Nah, kita dapat 8 volt. Jadi, 8 volt tegangan di CD, begitu juga di AB. Jadi, kita bisa mengetahui VAB atau VOC atau VTH itu adalah 8 volt. Nah, mudah ya. Kalau pakai perbandingan juga bisa. Ini perbandingannya 1:2. Jadi kalau 12 volt, satunya itu seberapa, duanya seberapa, berarti kita bagi 3 dulu. 12-nya dibagi 3 dapat 4. 4 kali 1, berarti di sini 4 volt. 4-nya kali 2, berarti di sini adalah 8 volt. Nah, benar ya, sama seperti perhitungan tadi. Nah, sekarang setelah dapat VTH, kita mencari yang namanya RTH. Nah, mencari RTH itu caranya adalah kita memandang ya, jadi setelah ini selesai, saya tulis dulu R Thevenin atau RTH. Nah, kita pandang rangkaian itu seolah-olah mata kita ada di sini. Nah, ini anggap ya gambar mata. Jadi, kita melihat rangkaian ini dari keluaran. Nah, setelah kita lihat, kita harus menonaktifkan yang namanya sumber tegangan ini. Jadi sumber tegangannya saya nonaktifkan dan saya ganti dengan yang namanya hambatan dalam. Jadi hambatan dalam dari sumber tegangan itu adalah 0. Nah, maka dari itu saya harus menyambungkan ini. Jadi saya sambungkan. Nah, ketika saya sambungkan, jadi saya mendapat sebuah gambar baru. Gambar barunya itu ini tidak ada ya. Jadi yang ini tidak ada. Ini saya hapus dulu. Gambar barunya kita akan cari R totalnya. Jadi R totalnya itu, nah di sini bisa rekan-rekan lihat 3 dan 6 ohm ini terangkai paralel. Jadi kita selesaikannya pakai penjumlahan atau metode R total secara paralel. Nah, jadi saya tulis di sini ya. 1 per R itu sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6. Nah, hasilnya saya samakan penyebut jadi 18. Nah, ini 6 ditambah 3 jadinya 9 per 18. Setelah itu R-nya menjadi 18 per 9. Itu adalah 2 ohm. Nah, jadi RTH-nya itu sama dengan 2 ohm. Nah, setelah saya mendapatkan VTH dan RTH, saya harus menggambar rangkaian pengganti yang disebut rangkaian pengganti Thevenin. Nah, rangkaian pengganti Thevenin itu bentuknya seperti ini. Jadi terdapat satu sumber tegangan. Jadi satu sumber tegangan bebas ya, yang nilainya VTH dan satu resistor yang dipasang seri yang disebut RTH. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan tadi sudah dapat nilainya, VTH-nya adalah 8 volt, RTH-nya adalah
2 ohm. Nah, sekarang kita harus pasang kembali RL yang tadi kita lepas. Kan kita mau mencari I yang mengalir di RL-nya. Jadi, RL yang tadi kita lepas adalah 6 ohm. Ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah I yang mengalir di sini. Jadi, I yang mengalir di 6 ohm ini. Nah, bagaimana caranya menghitung? Caranya menghitung adalah kita totalkan dulu RTH dan RL, baru VTH-nya ini kita bagi dengan total hambatan. Jadi I sama dengan V dibagi R total. Nah, V-nya adalah 8, R totalnya adalah 2 ditambah 6. 2 ditambah 6. Jadi 8 dibagi 8, itu hasilnya adalah 1 ampere. Nah, jadi 1 ampere mengalir pada hambatan 6 ohm ini. Nah, bagaimana cara mengujinya apakah ini benar? Nah, kita gunakan metode yang lama yang sudah kita pelajari. Jadi, metode yang lama, nah saya gambarkan di bawahnya ya. Jadi, rangkaian aslinya itu adalah 12 volt, di sini 3 ohm, setelah itu ke sini ada 6 ohm, ke sini 6 ohm. Nah, ini. Oke. Ini ground ya. Kemudian saya mencari I yang lewat ini ya. Jadi banyak metode yang bisa digunakan. Saya menghitung paralel 6 dan 6 dulu. Jadi ini karena kembar 2 kita bagi 2, atau kalau masih pakai manual itu adalah 1/6 ditambah 1/6, 2/6, jadi R paralelnya adalah 6/2. Nah, jadi kalau kembar 2 paralel kita bagi 2 dapat 3 ohm. Setelah itu 3 ohmnya itu seri dengan 3 ohm. Jadi R total sama dengan 3 ditambah 3, hasilnya 6 ohm. Setelah itu I total yang mengalir di sini. Ini I total namanya. Jadi I total itu adalah V total 12 dibagi R total 6. Itu adalah 2 ampere. Nah, jadi 2 ampere mengalir di sini. Jadi 2 ampere juga melewati 3 ohm. Nah, 2 ampere di sini terbagi ke sebelah kanan dan ke bawah. Jadi berapa ampere ke kanan, berapa ampere ke bawah. Nah, ini kita lihat ada besar hambatan yang sama. Jadi harusnya juga terbagi merata. Jadi ke sini 1 ampere, ke bawah 1 ampere. Nah, jadi I yang ada di sini adalah 1 ampere. Nah, begini teman-teman ya. Jadi terbukti pakai metode atau teorema Thevenin bisa, menggunakan cara manual bisa. Nah, di sini terlihat cara manual mudah ya. Cara Thevenin itu lebih kompleks sedikit. Tapi ini akan bermanfaat pada rangkaian-rangkaian yang lebih kompleks dari ini. Nah, untuk contoh soal yang lain, saya akan share nanti di video berikutnya. Oke, selamat belajar ya.